diapakan sih si hutan kota Srengseng ini ya? Oke. Ya. Hari ini kita ada di Jakarta Barat. Saya terus terang sungguh-sungguh tidak pernah membayangkan bahwa di Jakarta, terutama hampir di pusat kota, dan ini adalah pusat kota Jakarta Barat, ada hutan kota yang luasnya 15 hektar. Hutan kota ini dibangun sejak era Pak Suryadi Sudirja tahun 1995 dan ada jogging track 1,7 kilo. Memang ada berbagai usulan untuk kemudian dibuka, dibebaskan siapa saja boleh keluar masuk, tetapi secara saya menganggap bahwa apapun yang perlu kita jaga sebenarnya hutannya. Sehingga dengan demikian saya tetap meminta untuk ada tiket masuk per orang mudah sekali, soalnya cuma 3.000, parkirnya juga 3.000. Sehingga dengan demikian bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memang membutuhkan sehari-hari untuk jogging dan sebagainya, bisa dilakukan di sini. Dan rata-rata masyarakat yang tinggal di sini diperbolehkan gratis. Dan kalau melihat fasilitas ini, tadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pertamanan untuk amfiteaternya direnovasi. Saya pengen nanti suatu hari ada acara yang bersifat kebudayaan diadakan di Taman Kota Srengseng, yang menurut saya luar biasa. Kemudian ada juga pulaunya yang belum pernah tersentuh. Saya minta untuk tidak dibuka, tetap ditutup. Karena itulah yang menjadi kekuatan, karena berdasarkan studinya United States Forest Service bersama IPB, di sini ini menyerap karbon kurang lebih 313 ton CO2 per tahun serta menghasilkan oksigen sebesar 227,8 ton per tahun. Sehingga ini kontribusinya buat Jakarta luar biasa. Dan inilah yang harus dirawat. Ya, kan sarana bermain untuk anak sebenarnya udah banyak. Jogging track juga sudah ada. Memang tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan menjadi ruang yang terlalu publik, sehingga kekhawatiran saya adalah tidak terawat dengan baik. Karena ini memang kebutuhan utamanya untuk hutan kota, sehingga memberikan kontribusi penyerapan CO2. Mas, ini kan ada untuk kalau di sini kecil banget, dan itu nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan oleh negara DKI untuk merawat. Jadi kan ini baru Perda. Yang prinsip yang diatur adalah yang tidak diperbolehkan merokok, tempat-tempat yang publik. Misalnya tempat untuk clubbing, tempat untuk karaoke, itu memang nggak boleh orang merokok. Harus semuanya mempunyai tempat untuk menyediakan ruangan untuk orang merokok, sehingga tidak mengganggu itu. Tetapi pada UMKM, saya sudah sampaikan juga dalam ini kan lagi pembahasan lebih detail, supaya mereka tidak terganggu. Karena bagaimanapun bagi saya UMKM itulah yang harus mendapatkan. Jangan kemudian membuat perda untuk membuat masyarakat middle up sehat, tapi di bawahnya malah nggak sehat. Udah berapa 3.000? Kalau misalnya yang terkait dengan peraturan daerah itu tetap Ini lagi proses. Tapi apakah ini bukan kota menjadi solusi untuk udara di kota Jakarta? Ya, dengan tadi tentunya tidak bisa secara keseluruhan menyelesaikan di Jakarta, karena polusi di Jakarta paling utama itu disebabkan oleh pembangkit listrik ataupun industri-industri yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya, termasuk kemudian bahan bakar yang sulfurnya tinggi. Sehingga kalau mau mengurangi itu ya bahan bakar sulfur tinggi dikurangi. Saya memberikan apresiasi sungguh-sungguh kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup yang